Halo sahabat muda pertanian, kali ini kita akan membahas mengenai koperasi dan kelembagaan agribisnis tentang kerjasama-kerjasama antar negara yang berdampak kepada koperasi di Indonesia. Nah, apa saja sih perjanjian-perjanjian itu? Mari kita lihat. Macam-macam kerjasama yang akan kita bahas kali ini adalah kerjasama Indonesia dan Jepang, kerjasama Indonesia-Australia, ISAWG, kerjasama Indonesia-Belanda, ICA, dan kerjasama Indonesia dengan Thailand. Yang pertama, ada kerjasama antara Indonesia dengan Jepang. Nah, kerjasama ini salah satunya adalah JICA dengan Indonesia. JICA sendiri adalah Japan International Cooperation Agency. JICA ini telah membantu banyak negara. Di Indonesia sendiri, JICA sudah melaksanakan kerjasama dengan Indonesia sejak tahun 1954. Bantuan Jepang itu meliputi banyak bidang, yaitu transportasi, telekomunikasi, teknologi, kebijakan moneter, dan lain-lain. Nah, salah satu yang tidak luput adalah pertanian. Nah, bantuan JICA lewat pertanian itu ada yang disebut umbrella koperasi. Implementasi kerjasama JICA dan Indonesia di program Umbrella Koperasi ini, tahap pertamanya itu pada tahun 1960-an sampai 1970-an, di mana saat itu merupakan revolusi hijau. JICA membantu Indonesia dalam meningkatkan produksi beras nasionalnya. Nah, bantuan ini berupa perbaikan infrastruktur dan alih teknologi kepada para petani di Indonesia. Jepang terus membantu Indonesia dalam mengembangkan bidang pertaniannya. Pada tahun 1979 sampai 1982, JICA lewat program Umbrella Koperasi pada tahap pertama bahkan membantu Indonesia mencapai swasembada pangan pada tahun 1984. Nah, swasembada pangan ini dapat tercapai karena bantuan dari Umbrella Koperasi menyediakan benih yang baik atau yang bermutu tinggi, lalu memberikan irigasi, serta pengetahuan-pengetahuan mengenai teknologi pasca panen dan perlindungan tanaman. Bisa kita lihat pada grafik yang di sebelah kiri atas, itu merupakan tren positif akibat adanya program dan bantuan dari JICA. Bantuan yang kedua atau tahap kedua, Umbrella Koperasi memberikan bantuan pengembangan teknologi lewat pusat pembibitan kentang. Nah, harapannya Indonesia dapat menyalurkan atau memiliki benih kentang yang murah sehingga harga produksi dapat lebih murah dan menghasilkan varietas yang unggul. Selain program Umbrella Koperasi, ada kerjasama JICA dengan Indonesia lagi pada tahun 2016, yaitu kerjasama antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan JICA lewat proyek kemitraan publik swasta untuk perbaikan sistem pemasaran dan distribusi produk pertanian. Program ini direncanakan selama 4 tahun. Proyek ini membantu Gapoktan serta koperasi tani yang berasal dari Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat untuk menciptakan sistem produksi dan distribusi yang modern, aman, dan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas sehingga dapat menaikkan atau meningkatkan pendapatan petani daerah. Pada proyek ini terdapat acara Farm to Table, yaitu pameran yang bisa kita lihat di sebelah kiri ini yang dilaksanakan oleh Ion BSD City Mall dan Kementerian Pertanian yang bertempat di main atrium Ion
Mall BSD City. Nah, di pameran ini dipamerkan buah dan sayuran Nusantara, berbagai aneka buah langka, aneka buah dan sayur, aneka buah dan tanaman, serta salad bar organik, pojok organik, dan pojok untuk belajar bercocok tanam. Nah, dengan adanya kegiatan ini diharapkan Indonesia dan Jepang dapat membuat kerjasama sehingga dapat membuat petani Indonesia mendapatkan akses langsung bertransaksi dengan pasar modern. Selanjutnya ada kerjasama antara Koperasi Indonesia dengan Koperasi Jepang, yaitu Koperasi Indonesia sendiri dari Koperasi Mitra Kulak Pakuan yang berasal dari Jawa Barat dengan Koperasi Jepang yang bernama Sento Kooperatif Keito. Nah, kerjasama yang dibentuk adalah penyaluran tenaga kerja magang ke Jepang selama 3 tahun. Di sini tenaga kerja yang berasal dari Indonesia diberikan pengetahuan serta adopsi teknologi untuk mengembangkan koperasi yang nantinya akan dibangun di Jawa Barat sehingga penguatan peran koperasi dan UKM dapat kuat di Jawa Barat. Dampak kerjasama antara Indonesia dengan Jepang, baik lewat umbrella koperasi, JICA, maupun koperasi, sangatlah positif. Ini dapat dilihat dari proyek peminjaman ODA untuk pembangunan irigasi yang dapat meningkatkan produksi pertanian Indonesia sehingga bisa mencapai 2 juta ton per tahun. Selanjutnya, pembangunan untuk pusat penelitian pembibitan kentang telah berhasil meningkatkan produksi hingga 200.000 ton sampai 1 juta ton per tahun. Program magang yang dikeluarkan oleh koperasi yang ada di Jawa Barat dengan koperasi di Jepang telah mampu memberikan adopsi teknologi untuk mengembangkan koperasi di Jawa Barat. Selanjutnya, program JICA dapat membuat gapoktan atau koperasi yang ada di kota-kota yang menjadi model lebih mendistribusikan produknya secara efisien. Evaluasi dan kesimpulan, kerjasama antara Indonesia dan Jepang itu saling menguntungkan dua pihak dan dapat diteruskan kerjasamanya. Karena Jepang diuntungkan dari sisi mendapat tenaga kerja dari program magang Indonesia, serta mereka dapat memperkenalkan budaya-budaya Jepang ke Indonesia. Untuk Indonesia sendiri, Indonesia mendapat keuntungan dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta bantuan pendanaan yang nantinya dapat diterapkan untuk mengembangkan koperasi secara mikro dan pembangunan pertanian secara makro yang dapat mengembangkan atau meningkatkan perekonomian di Indonesia. Selanjutnya ada kerjasama antara Indonesia dengan Australia. Yang pertama ada Indonesia-Australia Commercial Cattle Breeding. IACCB adalah sebuah program di bawah naungan kerjasama pemerintah Indonesia dan Australia dalam ketahanan pangan pada sektor daging merah dan sapi, atau Indonesia-Australia Partnership on Food Security in the Red Meat and Cattle Sector, yang bertujuan memperluas industri pembiakan sapi potong dalam skala komersial di Indonesia. Program ini berlangsung selama 5 tahun, yaitu dimulai pada Februari 2016 dan berakhir pada 5 Februari 2021. Program IACCB menguji 4 model pembiakan sapi. Yang pertama, integrasi produksi sapi dan kelapa sawit atau SISKA. Yang kedua, penggembalaan terbuka. Yang ketiga, model potong dan angkut, yaitu petani usaha kecil memelihara sapi di kandang. Dan yang terakhir, model SISKA breedlot, yaitu sapi digembalakan di perkebunan kelapa sawit selama sekitar 6 bulan sebelum ditempatkan di kandang menjelang kelahiran. Untuk menilai kelayakan komersial dari semua model pembiakan tersebut, IACCB bermitra dengan 8 mitra proyek di 5 provinsi dengan menyediakan sapi Brahman Cross dan bantuan teknis berkualitas tinggi bagi setiap mitra.
Dalam rangka mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan populasi sapi nasional, IACCB bekerja sama dengan 3 mitra dalam melakukan uji coba pembiakan sapi Brahman Cross menggunakan model potong angkut. Yang pertama, Koperasi Produksi Ternak Maju Sejahtera yang berada di Lampung Selatan, kemudian P4S Karya Baru Mandiri yang berada di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, dan Sentra Peternakan Rakyat Megajaya yang berada di Jawa Timur. Mitra tersebut terdiri dari peternak yang tergabung dalam koperasi atau organisasi petani lain yang memiliki tujuan untuk menjadikan usaha sapi sebagai bisnis utama. Selain mengembangkan usaha mereka sendiri, para peternak komersial juga mengembangkan berbagai potensi kerjasama dengan masyarakat sekitar, misalnya dalam pengadaan rumput maupun pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber pakan yang murah. Selama program berlangsung, IACCB mendukung mitra-mitranya meningkatkan jumlah sapi dalam usaha pembiakan mereka sebanyak 100%, di mana lebih dari 2.500 pedet atau anak sapi telah lahir. Strategi peningkatan skala usaha telah memproyeksikan bahwa di tahun 2026 akan diperoleh stok akhir lebih dari 6.000 ekor sapi dari seluruh mitra yang terlibat. Mitra-mitra IACCB telah menanamkan investasi sekitar 37 miliar rupiah dalam bisnis sapi mereka, yang menggambarkan keyakinan mereka terhadap model-model pembiakan sapi dan kemampuannya untuk berkembang lebih lanjut tanpa dukungan langsung dari IACCB. Bapak Suhadi selaku Ketua Koperasi Produksi Ternak Maju Sejahtera KPTMS di Lampung menyatakan melalui kemitraannya dengan IACCB mereka telah menjual sekitar 213 ekor anak sapi yang jumlahnya senilai 2,1 miliar rupiah. Yang kedua ada Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Diluncurkan sejak 5 Juli 2020, IACEPA adalah bentuk kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia yang menawarkan peluang dua arah dalam perdagangan barang dan jasa, penanaman modal, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. IACEPA juga mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Implementasi IACEPA yaitu penghapusan seluruh tarif bea masuk Australia sehingga seluruh produk Indonesia yang masuk ke pasar Australia akan menikmati tarif 0%. Kemudian dibentuk dengan konsep economic powerhouse, yaitu kolaborasi kedua negara dengan saling memanfaatkan keunggulan dan produktivitas masing-masing untuk menyasar akses pasar di negara ketiga. Misalnya, pada industri makanan olahan berbahan dasar gandum seperti mie instan yang dapat memperoleh bahan baku gandum Australia dengan harga lebih bersaing sehingga produk mie instan Indonesia lebih kompetitif di pasar global. Indonesia juga mendapatkan program peningkatan SDM seperti pendidikan vokasional dan program magang yang disusun berdasarkan kebutuhan sektor industri Indonesia. IACEPA memberikan perlindungan investasi yang lebih baik sehingga dapat menambah masuknya investor Australia ke Indonesia. Di sisi lain, dengan adanya IACEPA, investor Indonesia juga akan lebih terlindungi dalam melakukan ekspansi usaha dengan melakukan penanaman modal di Australia. Kemudian, IACEPA memberikan kemudahan berupa pembebasan tarif dari yang tadinya 5% untuk 575.000 ternak di tahun pertama. Volume bebas tarif ini dinaikkan 4% setiap tahun sampai mencapai 700.000 pada tahun ke-6. Kemudian, untuk daging sapi beku, tarif diturunkan dari 5% menjadi 2,5% yang kemudian dihapuskan setelah tahun ke-5. Dampak adanya IACEPA, karena perdagangan Indonesia dan Australia bersifat komplementer, industri nasional mendapatkan manfaat berupa ketersediaan sumber bahan baku dengan harga lebih kompetitif karena tarif bea masuknya 0%, sehingga industri hotel, restoran, dan catering, serta industri makanan dan minuman akan mendapatkan harga bahan baku yang lebih berdaya saing, sehingga konsumen dapat menikmati lebih banyak varian serta harga yang lebih terjangkau. Kemudian, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI telah melakukan ekspor perdana komoditas makanan berbasis hasil pertanian ke Australia. Pelepasan ekspor tersebut berlangsung pada Kamis 8 April 2021 di Jakarta. UKM binaan BSN yang mampu merambah pasar Australia yakni UMKM Bolu Ketan Mendut yang berlokasi di Sidoarjo.
UMKM ini melakukan proses transformasi usaha keluarga menjadi perusahaan sehingga produknya dapat berdaya saing hingga menembus pasar internasional. Kemudian, IACEPA memberikan akses preferensial ke lebih dari 99% produk pertanian Australia yang diimpor Indonesia, sehingga usaha yang menggunakan pakan biji-bijian dan daging sapi sebagai bahan produksi sekarang bisa mendapatkan keduanya dengan harga yang lebih rendah. Untuk pakan, tarif akan dihilangkan pada 500.000 ton di tahun pertama perjanjian dagang diterapkan, dan jumlah ini akan ditingkatkan secara progresif ke lebih dari 775.000 ton di tahun ke-10. Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan yang pertama, IACCB telah memberikan kontribusi berupa sistem dan pengetahuan tentang pembiakan sapi Brahman Cross di Indonesia dan bermanfaat jangka panjang bagi mitra atau koperasi yang telah bekerja sama untuk mendukung upaya pemerintah meningkatkan populasi sapi di tanah air. Yang kedua, IACEPA menjadi jembatan antara Indonesia dan Australia di mana kedua negara ini dapat saling memanfaatkan keunggulan satu sama lain untuk meningkatkan produktivitas serta meminimalisir biaya operasional. Sebagai contoh, di sektor makanan dan minuman, Indonesia dapat menggunakan bahan pangan yang diimpor dari Australia dengan harga yang lebih terjangkau dan produk olahan tersebut dapat dijual kembali dengan harga bersaing di Australia. Dengan adanya pembebasan tarif bea masuk, diharapkan ekspor produk pertanian oleh UMKM Indonesia akan terus berlanjut ke depan dengan jumlah pengusaha yang semakin meningkat, jumlah produk yang semakin banyak, serta negara tujuan ekspor yang semakin bertambah sehingga mendorong perekonomian UMKM Indonesia. Indonesia-Singapore Agribusiness Working Group atau ISAWG merupakan forum kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Singapura dalam bidang agribisnis yang dibentuk pada tahun 2010. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan ekspor Indonesia dalam produk hortikultural, meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi buah dan sayur, serta memperkuat kerjasama antara Indonesia dalam bidang ekspor dan Singapura dalam bidang impor. Indonesia melakukan kerjasama dengan Singapura dikarenakan adanya kepentingan pembangunan perekonomian dalam sektor pertanian. Singapura memiliki kapital dan keahlian yang diperlukan Indonesia dalam pembangunan, tetapi sebagai negara kecil, Singapura tidak memiliki luas wilayah, sumber daya alam, serta sumber daya manusia yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya akan produk hortikultural. Hal tersebut yang menjadi peluang Indonesia untuk melakukan ekspor untuk memenuhi permintaan serta kebutuhan Singapura akan produk hortikultural. Implementasi dari kerjasama Indonesia-Singapore Agribusiness Working Group ini diantaranya yaitu yang pertama, pelaksanaan program capacity building untuk petani dan produsen pertanian di Indonesia. Capacity building sendiri merupakan proses atau kegiatan memperbaiki keterampilan serta kemampuan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan atau kinerja yang lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan business matching antara produsen di Indonesia dengan supplier di Singapura serta melaksanakan kegiatan in-store marketing di Singapura. Business matching merupakan pengintegrasian seluruh anggota ekosistem bisnis dari hulu hingga hilir. Yang ketiga yaitu pelaksanaan cold chain feasibility study, yaitu pelatihan mengenai tata cara pengangkutan buah dan sayur yang benar dari kebun ke unit pengolahan di Singapura yang baik dan benar untuk mempertahankan serta menjaga mutu dari produk yang akan diekspor. Dampak dari kerjasama ISAWG ini diantaranya yang pertama, dampak yang dirasakan Indonesia adalah adanya peningkatan ekspor buah dan sayur ke Singapura setiap tahunnya, yang menjadikan penghasilan para petani lebih terjamin sehingga mereka semakin giat dalam berproduksi. Yang kedua, dampak yang dirasakan Singapura yaitu terpenuhinya kebutuhan buah dan sayur yang tingkat konsumsi masyarakatnya di sana sangat tinggi. Yang ketiga, kenaikan nilai ekspor terhadap permintaan komoditas pertanian karena adanya ISAWG ini mampu menjadi acuan untuk lebih meningkatkan kinerja petani dalam menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Kemudian yang terakhir adalah dampak politik yang dirasakan kedua negara, yaitu tercapainya sasaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, Indonesia dan Singapura merupakan kedua negara dengan keunggulan yang berbeda. Indonesia memiliki keunggulan sumber daya alam dan mineral yang melimpah, namun
pasarnya sangat terbatas, sedangkan Singapura memiliki keunggulan di sektor knowledge, networking, financial resources, dan technological advance. Tetapi Singapura memiliki keterbatasan dalam sumber daya alam, sehingga mereka sangat menggantungkan perekonomiannya pada perdagangan luar negeri. Solusi dari ketimpangan pada dua negara ini yaitu kerjasama bilateral. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama Indonesia dan Singapura ini layak untuk dilanjutkan karena memiliki dampak yang positif atau menguntungkan untuk kedua negara. Dari tahun ke tahun, forum kerjasama ini masih memperlihatkan adanya perkembangan yang terus naik dari kegiatan ekspor ke Singapura dan juga peningkatan dalam permintaan buah dan sayur dari Singapura. Hal ini dinilai memberikan peluang yang sangat menguntungkan bagi para petani karena produk yang diekspor diambil langsung dari kebun petani dan kelompok tani yang mereka ini tergabung dalam koperasi tani. Sehingga secara bersamaan kerjasama antara Indonesia dan Singapura ini juga berperan dalam memperkuat peran koperasi di Indonesia. Dalam hari ini koperasi pertanian. Oke, selanjutnya kita beralih ke kerjasama bilateral Indonesia dan Belanda. Jadi pada awal tahun 2020, tepatnya tanggal 20 Maret, terjadi pertemuan Indonesia dengan Belanda di Istana Kepresidenan Bogor. Pertemuan ini membahas berbagai macam kerjasama yang akan dilaksanakan di Indonesia dengan Belanda. Nah, pertemuan ini menghasilkan kerjasama berupa pengembangan investasi terminal Vopak di Tanjung Priok, pengembangan pabrik susu Frisian Campina, dan investasi Shell di sektor hilir migas. Nah, dari ketiga kerjasama ini ada loh kerjasama yang memberikan dampak baik kepada koperasi di Indonesia, khususnya peternakan sapi dan susu. Nah, kerjasama ini merupakan kerjasama berupa pengembangan pabrik susu Frisian Campina. Oke, lalu apa itu Frisian Campina? Frisian Campina merupakan salah satu koperasi terbesar yang ada di Uni Eropa. Koperasi ini bergerak di bidang peternakan sapi untuk produksi susu. Frisian Land Campina merupakan bentuk merger dari dua koperasi, yaitu Koperasi Campina dari Jerman dengan Koperasi Royal Frisian Land Food dari Belanda, yang kemudian diberi nama Frisian Land Campina. Nah, sedikit menilik sejarah dari Frisian Land Campina. Koperasi ini dimulai dari keinginan peternak yang ingin meningkatkan perannya untuk memperkuat posisi pasar dan memastikan penjualan susu peternakannya. Pada tahun 1871, para peternak di Belanda memutuskan untuk bergabung dalam koperasi peternakan sapi lokal, yang selanjutnya malah menjadi pemilik perusahaan produk berbasis susu terbesar di dunia, yaitu Frisian Land Campina. Perusahaan ini melakukan ekspor ke berbagai negara, salah satunya di Indonesia, dan di Indonesia didirikan sebuah PT yang bernama PT Frisian Flag Indonesia. Mengapa Frisian Land Campina mendirikan pabrik PT Frisian Flag di Indonesia? Yaitu bertujuan untuk memperbesar skala usaha, untuk efisiensi dan upaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen, yang targetnya semakin diperluas dari tahun ke tahun. Nah, untuk itu PT Frisian Flag mendirikan peternakan sapi di Indonesia dan melakukan kerjasama dengan koperasi susu dan peternak sapi perah lokal demi memenuhi pasok bahan baku di pabrik. Nah, koperasi ini yang diajak kerjasama seperti yang ada di Jawa Barat sejak tahun 2018, yaitu Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara, Koperasi Peternak Bandung Selatan, Koperasi Boyongbong Garut, Koperasi Saluyu Kuningan, Kelompok Peternak Sinar Mulya, dan Kelompok Peternak Lembang Kuningan. Selain itu, ada beberapa koperasi juga yang bermitra dengan PT Frisian Flag yang berada di Jawa Tengah dan Mengapa Frisian Land Campina mendirikan pabrik PT Frisian Flag di Indonesia? Yaitu bertujuan untuk memperbesar skala usaha, untuk efisiensi dan upaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen, yang targetnya semakin diperluas dari tahun ke tahun. Nah, untuk itu PT Frisian Flag mendirikan peternakan sapi di Indonesia dan melakukan kerjasama dengan koperasi susu dan peternak sapi perah lokal demi memenuhi pasok bahan baku di pabrik. Nah, koperasi ini
ini yang diajak kerjasama seperti yang ada di Jawa Barat sejak tahun 2018, yaitu Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara, Koperasi Peternak Bandung Selatan, Koperasi Boyongbong Garut, Koperasi Saluyu Kuningan, Kelompok Peternak Sinar Mulya, dan Kelompok Peternak Lembang Kuningan. Selain itu, ada beberapa koperasi juga yang bermitra dengan PT Frisian Flag yang berada di Jawa Tengah dan evaluasi dari kerjasama Frisian Flag dengan koperasi ini, yang pertama adalah kemitraan yang dilakukan oleh Frisian Flag masih sebatas di Pulau Jawa, sedangkan di luar pulau masih belum terjangkau secara merata. Yang kedua adalah memberikan pemberdayaan kepada peternak-peternak di Indonesia agar dapat menerapkan peternakan yang lebih modern dan berkelanjutan. Kesimpulan dari kerjasama ini yaitu kerjasama bilateral Indonesia dan Belanda baik untuk terus dilakukan, khususnya pada pengembangan Frisian Line Campina, sebab PT Frisian Flag Indonesia memberikan dampak baik kepada koperasi peternak sapi dan susu yang ada di Indonesia, serta pemberian program-program untuk meningkatkan kualitas peternakan sapi dan susu yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai kerjasama dengan ICA, atau International Cooperative Alliance. Indonesia sendiri secara resmi terdaftar sebagai anggota ICA sejak tahun 1958, yakni setelah Dewan Koperasi Indonesia secara resmi diterima sebagai anggota ICA. Nah, dengan resminya Indonesia bergabung dengan ICA, maka terbukalah peluang gerakan koperasi Indonesia untuk menjalin hubungan dengan gerakan koperasi luar negeri. Selanjutnya, ICA ini juga membuka saluran-saluran komunikasi dan interaksi dengan anggota di seluruh dunia. Dengan demikian, kita bisa mengetahui lebih dekat problem, kebutuhan, dan aspirasi, dan dapat bekerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan serta transfer informasi. Baik, selanjutnya yaitu ada implementasi dari ICA. ICA menyusun rencana strategi untuk melanjutkan 5 Pillars of the Cooperative Decade 2020, yaitu Participation, Sustainability, Identity, Capital, dan Legal Framework. Lalu yang kedua, program-program pengembangan koperasi yang strategis oleh Kementerian Koperasi dan UMKM dapat disinergikan atau mendapatkan dukungan dari program-program ICA. Lalu yang ketiga, pertukaran informasi antara ICA dengan Kementerian Koperasi dan UMKM terkait dukungan terhadap program reformasi total koperasi. Selanjutnya ada dampak kerjasama Indonesia dengan ICA. Yang pertama, dampaknya 5 pilar ICA pada Indonesia yakni untuk mempermudah mencapai Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, SDGs ini yakni bagaimana koperasi dapat berperan sebagai agen yang membawa pembangunan yang lebih berkesinambungan, lebih berkeadilan, merata, dan juga berwawasan lingkungan. Yang kedua, setelah diadakannya reformasi total koperasi, kini koperasi di Indonesia mencapai 126.343 unit yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu koperasi simpan pinjam sebanyak 18.491 unit atau 14,64% dan koperasi non simpan pinjam sebanyak 107.852 unit atau sebesar 85,35%. Lalu yang ketiga, kontribusi koperasi Indonesia terhadap GDP nasional mengalami peningkatan yang cukup besar, di mana pada tahun 2014 menyumbang sebesar 1,71%, meningkat menjadi 5,1% di tahun 2018. Kerjasama antara Indonesia dan Thailand. Indonesia sebagai negara agraris di mana sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian, berupaya agar sektor pertanian menjadi maju, sehingga kesejahteraan petani pun dapat meningkat, dan tentunya hal ini akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah tentunya akan berusaha melakukan upaya-upaya kebijakan termasuk melakukan kerjasama dengan negara lain agar pembangunan pertanian di Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Salah satunya adalah dengan melakukan kerjasama dengan Thailand. Mengapa Thailand? Thailand adalah negara yang mengandalkan sektor pertanian dalam perekonomiannya. Dengan karakteristik wilayah dan hasil pertanian yang mirip dengan Indonesia, serta telah maju dalam modernisasi manajemen pengolahan hasil pertanian, diharapkan Thailand dapat memberikan keuntungan yang berarti
bagi Indonesia. Indonesia sendiri dapat memberikan keuntungan bagi Thailand, yaitu dengan beragamnya varietas-varietas yang ada di Indonesia. Thailand dapat meneliti dan mengamati apakah varietas-varietas tersebut dapat ditanam di negaranya. Dengan itu, pemerintah Indonesia dan Thailand sepakat menjalin kerjasama di bidang pertanian, terutama pada bidang teknologi informasi dan teknologi, perdagangan, pelatihan, teknik, dan penelitian dalam pertanian. Kesepakatan ini dituangkan dalam MOU yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian Indonesia Anton Aprianto dan Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand Kunying Sudrat Keyupran. MOU itu sendiri berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjadi 5 fokus kerjasama dan tujuan dari kerjasama Indonesia-Thailand. Isi MOU tersebut adalah yang pertama, promosi perdagangan komoditi pertanian, yang kedua, pengolahan dan perlindungan keanekaragaman hayati di pertanian, yang ketiga, pengembangan dan penyuluhan pertanian, yang keempat, kerjasama teknik dan pengembangan sumber daya alam, dan yang terakhir, pengolahan dan perlindungan lahan pertanian dan air. Untuk mendukung pencapaian kerjasama, kedua pihak setuju untuk membentuk Joint Agricultural Working Group atau JAWG. JAWG sendiri merupakan kelompok kerjasama pertanian bersama yang diketuai oleh seorang pejabat tinggi dari masing-masing negara. Tujuan JAWG sendiri adalah menyampaikan masukan mengenai pengembangan dan perbaikan kerjasama, memonitori dan mengevaluasi seluruh kegiatan, serta membuat rekomendasi penanganan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan MOU tersebut. Pada sektor pertanian, Thailand memiliki potensi produksi komoditas pertanian yang relatif sama dengan Indonesia. Tetapi di Thailand sendiri, penerapan teknologi pada tingkat petani sudah lebih dekat dengan produk teknologi yang dihasilkan. Selain itu, Thailand juga sangat menonjol pada penelitian, teknik budidaya, penanganan pasca panen, serta pemasaran komoditas buah-buah tropis. Melalui kerjasama yang dilakukan Indonesia dan pemerintah Thailand, telah dilaksanakan berbagai macam kebijakan untuk meningkatkan kualitas pertanian di Indonesia. Salah satunya adalah bentuk kerjasama teknis dan bantuan untuk pembangunan kapasitas di pertanian Indonesia dan pengembangannya sendiri pada pertanian Indonesia. Kerjasama Indonesia-Thailand memberikan dampak positif dalam perkembangan sektor agribisnis di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya intensitas perkembangan agribisnis di Indonesia. Selain itu, adanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian Indonesia serta meningkatnya ekspor beras dan bertambahnya devisa negara menunjukkan sisi positif dari kerjasama Indonesia dan Thailand. Sekian presentasi kami mengenai kerjasama koperasi Indonesia dengan luar negeri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih.